itu kan sebenarnya juga di pesantren yang saya tahu, karena saya juga dari pesantren, itu jarang sekali. Saya juga nggak ngalami itu. Nggak ada itu. Saya nggak pernah ngalami di pesantren. Tapi itu memang muncul sekarang Pak. Baru belakangan muncul ngesot itu. Nah, ini ada orang Islam yang marah. Ya. Kok itu dikaitkan dengan Islam? Padahal itu budaya lokal. Nggak hanya Islam. Dulu zaman Hindu, Buddha di Indonesia, gitu. kerajaan ya begitu. Gitu. Feodalisme itu, bahkan di bumi manusia Mingke itu, si Pramudia Anantatur, itu kan Mingke kan pernah suatu ketika dia sudah merasa enlighten apa gitu kan, manusia modern setara. Tahu-tahu harus ketemu ayahnya yang bupati, dia harus jalan jongkok kan, melaku dodok ngesot, dan dia sambil maki-maki. Ini budaya apa ini kok membuat saya harus jadi kayak monyet gitu. Dia marah. Gitu. Artinya ini nggak khas Islam gitu. Tapi ketika terjadi di pesantren dan tidak ada klarifikasi dari kiainya gitu, misalnya kesannya kan itu kayak ada orang Islam yang ikut marah gitu, Gus. Dan dia insider gitu dalam hal ini. Gimana menurut Gus? Nah, insider itu berlapis-lapis, betul. Sesama Muslim, tetapi kalau Anda mengikuti mazhab A, Anda bukan bagian dari mazhab itu, terhadap mazhab itu Anda adalah outsider. Ya, jadi misalnya sesama Muslim, tapi Anda tidak menjadi bagian dari pengikut mazhab, Anda outsider. Begitu juga yang ikut mazhab, outsider terhadap yang tidak mengikuti mazhab. Jadi outsider itu berlapis-lapis, tetapi gagasan tentang insider itu penting karena begini, orang yang mengerti masalah dengan yang tidak mengerti masalah beda dong. Secara kategori epistemologisnya, orang yang mengerti kompleksitas masalah beda dengan yang tidak mengerti masalah. Jadi kita harus membedakan itu karena di dalam semua kasus ya begitu. Dalam kedokteran ya begitu, dalam bidang keinsinyuran juga begitu. Ada orang yang di dalam, yang di luar. Nah, tinggal ini saja membuat semacam aturan main. Jadi